Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, insyaallah kami berserta rombongan hari ini akan berangkat umrah. Pesawat Saudi itu jamnya di sana jam 5 subuh dan kami akan berangkat dari Balikpapan nanti jam 4 sore. Karena kalau berangkatnya ke pagian nanti cari hotel lagi. Jadi berangkat sore dari Balikpapan, kemudian sampainya malam, kemudian menunggu saja untuk keberangkatan jam 5 subuh pesawat Saudi Arabia. Insyaallah nanti kembali di tanggal 27 September. Di kesempatan kali ini kita akan membahas hadis daripada hadis Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi semangat kita di dalam beribadah. Kota Mekah dan kota Madinah itu adalah dua kota yang memiliki waktu-waktu mustajab dan juga tempat-tempat mustajab. Kalau waktu mustajab 24 jam di kota Mekah itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Dan adapun tempat-tempat mustajab juga banyak. Kalau di Mekah yang paling favorit adalah namanya Al-Multazam. Multazam adalah satu lokasi antara Hajar Aswad dengan ujung pintu Ka'bah. Kurang lebih cuma 2 meter saja itu panjangnya Multazam itu. Ujung Hajar Aswad sama ujung pintu Ka'bah. Multazam itu paling favorit, sudah nomor 1. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa di tempat itu sambil beliau merapatkan punya dada ini di dinding Ka'bah, tangan kanannya sambil megang pintu Ka'bah dan tangan kiri sambil memegang Hajar Aswad. Jadi modelnya begini. Nah, begitu. Itu paling tempat mustajab di Ka'bah tadi. Kemudian juga di dalam Hijr Ismail. Sekarang kan Hijr Ismail ini tidak dibuka bebas. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau laki-laki itu kalau tidak salah dari jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 11 siang dibuka itu Hijr Ismail. Kalau perempuan itu kalau tidak salah dari jam 10 atau malam sampai jam berapa gitu, itu ada tempat dibukanya Hijr Ismail. Jadi bagi kita yang berangkat umrah atau berangkat haji, berangkat umrah khususnya, kalau berangkat haji memang ribet karena manusia banyak. Kalau ingin masuk ke dalam Hijr Ismail harus mengetahui tempat waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Saudi, Kementerian Haji dan Umrah di pemerintahan Saudi, Kerajaan Saudi. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena memang siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail adalah sama dia masuk ke dalam Ka'bah. Karena Ka'bah zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, itu adalah 4 persegi panjang. Dan Hijr Ismail itu masuk ke dalam areal Ka'bah. Tapi karena ada renovasi dan seterusnya dengan versi yang cerita bermacam-macam, sampai akhirnya Ka'bah itu menjadi model yang seperti kita lihat saat ini. Nah, itu tempat mustajab. Belakang makam Ibrahim, antara Safa dan Marwah,
kemudian juga di Arafah, di Musdalifah, Masy'aril Haram, di Jamarat, banyaklah tempat-tempat mustajab. Kalau di Madinah yang paling favorit adalah Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku itu adalah kebun daripada kebun surga. Kalau orang masuk ke Raudhah itu, kalau orang berangkat umrah atau berangkat haji pakai travel, biasanya itu ada dikasih jatah untuk masuk ke dalam Raudhah. Nah, tapi kalau orang yang tidak ikut travel, mungkin dia mandiri atau orang sana dan sebagainya, maka dibolehkan masuk ke Raudhah itu dengan masuk aplikasi nusuk. Aplikasi nusuk itu sekali saja dalam setahun. Sekali dalam setahun. Dan untungnya bagi jamaah Indonesia khususnya, kalau dia umrah setahun sekali, maka dia bisa masuk ke dalam Raudhah tadi dengan 2 kali masuk. Yang pertama masuk lewat travel, ya, karena travel itu nanti akan disetorkan ke muassasah, dan muassasah ini yang menjadwalkan bagi jamaah itu untuk masuk ke Raudhah. Yang kedua bisa lewat nusuk, aplikasi nusuk. Nah, aplikasi nusuk ini setahun sekali bisa. Jadi kalau kita sudah masuk aplikasi nusuk itu, kemudian masuk Raudhah umpama hari ini, besok-besok kita mau masuk lagi, itu nggak bisa, akan keluar tulisannya tahun depan baru boleh masuk ke Raudhah lagi. Jadi yang ingin umrah 2 kali ingin masuk ke Raudhah itu harus punya aplikasi nusuk. Yang 1 kali untuk masuk itu pakai travel, itu muassasah yang memasukkannya, sudah ada terjadwal jadwalnya. Yang kedua adalah di aplikasi nusuk itu. Ala kulli hal, Mekah dan Madinah adalah 2 tempat yang memiliki tempat-tempat mustajab dan juga waktu-waktu mustajab. Nah, sedangkan selain 2 kota Mekah dan Madinah ini tidak ada tempat mustajab. Tidak ada tempat mustajab yang ibarat kata ditentukan atau diriwayatkan dalam riwayat bahwa tempat ini tempat mustajab, nggak ada. Yang ada cuman keyakinan dari orang-orang yang berdoa di tempat itu. Mungkin saja ini tempat adalah tempat ibadahnya para aulia zaman dulu umpama. Maka ada orang yang datang ke situ mengambil barakah karena itu tempat ibadahnya para aulia, lalu berdoa di tempat itu. Bisa saja mungkin kabur, tapi kebanyakan mitosnya aja timbul, terutama yang berkaitan dengan mistis ini. Nah, sampai dijadikan tempat-tempat seperti itu tempat untuk orang mencari nomor lah, apalah. Di Balikpapan tidak ada yang namanya Pulau Tukung menjadi tempat mustajab. Pulau Tukung. Tapi ada aja orang datang ke sana bawa sesajen lah, inilah, macam-macam mintanya di situ. Tapi itulah yang terjadi. Nah, jadi di Balikpapan ini khususnya tidak ada tempat mustajab, yang ada cuman awqatul mustajab, tempat waktu-waktu mustajab. Nah, kata ulama, salah satu waktu mustajab itu adalah bainal adzan wal iqamah. Bainal adzanaini, ini antara adzan dengan iqamat. Ini waktu mustajab. Sehingga orang-orang kita Indonesia khususnya, antara adzan dengan iqamah itu ada saja bacaan-bacaan yang dibaca di daerah itu. Di pesantren Jawa bacaannya ini, mungkin mereka baca Asmaul Husna. Kemudian mungkin di masjid ini bacaannya ini, masjid itu bacaannya ini. Nah, sedangkan kita di Balikpapan khususnya itu kalau antara adzan dan iqamat biasanya membaca Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Minta ampun, aku minta ampun ya Allah dari dosa yang besar, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau yang maha besar. Nah, ini adalah salah satu waktu mustajab. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis
beberapa hadis yang berkaitan antara adzan dan iqamat. Dalam riwayat Al-Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, dalam hadisnya yang bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu." Yang artinya doa yang dipanjatkan kepada Allah antara adzan dengan iqamat la yuraddu, tidak pernah akan ditolak oleh Allah, alias dikabulkan doa tersebut. Namun perlu digarisbawahi, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menurut kehendak Allah. Kalau Allah menyatakan doamu ini pantas diterima dan dikabulkan untuk dirimu, maka Allah kabulkan. Tapi kalau Allah mengatakan ini doa tidak pantas untuk dirimu, mungkin dia minta kaya, ya Allah saya minta kaya ya Allah. Kata Allah, kamu jangankan kaya, miskin aja malas beribadah, apalagi kaya. Sudah kamu miskin aja. Nah, tapi tidak tertolak. Arti tidak tertolak itu sekurang-kurangnya itu doa menghasilkan pahala. Karena memang apapun permintaan kita kepada Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya jadi pahala. Kalau tidak kabul kepada diri kita, maka bisa jadi doa itu dipindahkan dengan keperluan kita. Jadi umpama ada orang, ya Allah saya kepingin, umpama ada anak-anak santri atau mahasiswa di berdoa, ya Allah berikan saya sekolah, ingin sekolah ke Amerika. Umpama kata Allah, kamu tidak cocok di Amerika. Allah kabulkan doanya untuk sekolah, tapi bukan di Amerika. Umpama dia pergi ke Jerman lah, atau pergi ke luar negeri yang mana begitu, bisa jadi karena cocok dia di situ. Jadi Allah pindah doanya dengan yang lain, dan itulah yang paling cocok menurut Allah untuk orang tersebut. Atau Allah kabulkan tapi Allah tunda doanya itu. Allah tunda. Kamu kalau sekarang dikabulkan doamu, bahaya untuk kamu. Nanti aja kata Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu berdoa kepada Allah untuk dibinasakan Fir'aun itu. Sudah tahu nih Fir'aun ini jahat banget. Bahasa kitanya nih ya, Nabi Musa berdoa, ya Allah, bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir nih ya, engkau itu tidak marah kayak Allah dengan Fir'aun itu. Nih Fir'aun nggak alang-alang tanggung, nggak lagi dia ngaku jadi wali, nggak lagi dia ngaku jadi nabi, nggak ngaku jadi rasul, tapi dia ngaku jadi Tuhan. Engkau nggak tersaingin kah? Bahasa kitanya dipanas-panasin nih. Apakah engkau nggak marah? Kata Allah, aku marah. Kalau begitu binasakan saja. Kata Allah, iya nanti saatnya ada. Berapa lama doanya Nabi Musa terkabul itu? 40 tahun baru Allah kabulkan Nabi Musa untuk membinasakan Fir'aun tadi. Seorang Nabi itu Nabi Musa, apalagi kita yang banyak dosa ini. Jadi Allah tunda doa kita itu bisa jadi karena mungkin waktu itu nggak cocok buat kita. Nanti dulu disuruh bersabar kita. Dan kata ulama, kalau seandainya cobaan itu semakin lama, maka biasanya hasil yang kita dapat itu asalkan kita bersabar itu makin gede. Kayak orang mancing juga, kalau umpannya kecil ya dapatnya ya segitu juga, tapi kalau umpannya gede dapatnya juga gede. Jadi kalau memang kita berdoa nih ya, ada kita punya kesusahan tapi nggak kabul, Allah tunda itu, tenang saja kata Allah. Tapi cobaan datang terus gak berhenti dan kita punya cobaan masing-masing. Dah kata ulama, sabar itu gak ada batasnya. Gak ada batasnya sabar itu. Sampai kapan? Sampai Allah mengabulkan atau mengeluarkan kita dari masalah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali semampunya saja. Tapi terkadang cobaan ini ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang lama. Nah kata ulama, kalau cobaan itu lama, maka berarti nanti Allah akan memberikan hadiah yang besar juga.
Semakin lama cobaan itu semakin besar juga hasilnya nanti. Ya tapi kita mesti sabar itu, karena sabar tidak ada batasnya. Nah bagi kita yang berdoa nggak kabul-kabul nih ya sabar aja. Sampai kapan? Ya sampai Allah kabulkan, itu aja titiknya. Sampai Allah kabulkan. Disuruh kita bersabar. Semakin lama bersabar, semakin besar juga hasilnya. Nah, jadi doa itu bisa Allah tunda. Atau Allah pindahkan doa itu bukan untuk kita tapi untuk keturunan kita, bisa jadi. Ini saya sering ngelihat orang seperti itu. Artinya bukan ngelihatnya, merasakan begitu. Nah, ada orang berdoa, ya Allah saya kepingin kaya, nggak kaya, sampai mati nggak kaya. Tapi anehnya dia memang nggak kaya, tapi dia punya anak, masya Allah, jadi. Dan anaknya ini sekolah tinggi. Itu bukan ibarat kata orang tuanya sekedar saja membantu, tapi anak ini karena dia cerdas, dia pintar, dapat beasiswa. Dan ternyata yang kaya itu bukan bapaknya, yang kaya adalah anaknya. Di hari tua si bapak tadi, kaya dia nggak punya penghasilan apa-apa, tapi anaknya kaya. Mama bapaknya itu jadi rebutan untuk anak-anaknya. Pernah lihat kita? Ngelihat anak rebutan untuk memelihara bapaknya. Tapi berapa banyak kita ngelihat anak-anak saling ngoper antara anak dengan anak karena mereka tidak mau melihara bapaknya atau mamanya di hari tua mereka. Kayaknya bagaimana orang tua kalau anak seperti itu sakit hati dia. Nah, jadi dipindah ke anak, bisa itu. Jadi ngapain dia punya harta, orangnya kaya, jadi santai saja. Anaknya bilang, abah mau kemana, mama mau kemana, perlu apa? Bapak nggak usah perlu kerja, nggak usah, duduk aja, mama nggak kerja, nggak usah. Kami yang biayai. Nanti sebentar mamanya pergi ke Jawa karena anaknya ada di Jawa. Yang di Sulawesi dia lagi, mama di mana? Di Jawa. Mama nih di Jawa terus loh. Nggak pernah ke Sulawesi. Ayo ke Sulawesi. Pergi lagi ke Sulawesi, dibiayain lagi, ketemu cucu di sana. Jadi jalan-jalan terus. Nanti tiba-tiba yang satu bilang, "Mam, di mana?" Sulawesi. "Mama ini Sulawesi. Nih, saya belikan tiket nih. Kita umrah bareng." Bareng lagi umrah. Ada seperti itu orang tua. Bisa jadi doa tadi kabul lewat anaknya, untuk anaknya. Dan itu enggak 1-2 yang terjadi demikian. Atau mungkin doa itu tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah nanti berikan di akhirat. Allah simpan untuk di akhirat nanti di surga. Bisa jadi. Artinya dalam hadis ini, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqamat itu tidak pernah akan ditolak. Artinya diterima dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi menurut kehendak Allah. Dan apabila kehendak Allah itulah yang paling baik menurut Allah buat kita. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dalam hadis tadi ada tambahan fad'u, maka berdoalah di antara waktu adzan dan iqamat tadi. Jangan berdiam, apalagi guring. Jangan, rugi. Doa antara adzan dan iqamat tadi. Kalau kita di Mekah dan Madinah ya, itu waktu antara adzan dan iqamat lumayan panjang loh. Coba yang rasakan tuh, antara adzan dan iqamat lumayan panjang. Walaupun maghrib itu panjang itu. Panjang. Subuh panjang antara adzan dan iqamat. Kalau kami pribadi merasakan tuh mungkin bisa ngaji itu bisa sampai 5 lembar itu. Bisa ngaji 5 lembar itu, setengah juz bahasa kitanya, bisa jadi itu. Makanya antara adzan dan iqamah itu ada yang ngaji, ada yang zikir, macam-macam lah kegiatan orang tadi. Supaya apa? Jangan kosong di antara 2 waktu itu, Kenapa? Mustajab, waktunya sangat mustajab. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain bersumber daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'atani tuftahu fiha abwabus samai wa qallama turaddu ala da'in
da'watuhu inda hudurin nida wa saffi fi sabilillah. Ada dua waktu kata Nabi. Dua waktu ini pada saat itu pintu-pintu langit terbuka. Dua waktu ini pintu langit terbuka. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan jarang sekali orang yang berdoa di waktu itu doanya ditolak. Jarang sekali. Artinya hampir tidak pernah kalau orang berdoa di waktu itu untuk ditolak doanya. Pasti kabul. Apa itu? Yang pertama, inda hudurin nida, ketika dikumandangkan suara azan. Ya, dikumandangkan suara azan. Yang kedua, wasaffi fi sabilillah, orang yang sedang berbaris di medan perang. Perang sabilillah, bukan tawuran nih, tapi sabilillah, yang betul-betul jihad di sabilillah. Ini tidak pernah ditolak doanya. Coba ya, kalau kita ngelihat di TV ya, TV Mekah itu, orang pas orang adzan itu, terkadang jamaah itu ada yang berdiri sambil menghadap Ka'bah. Ada juga selesai adzan dia berdiri begitu sambil menatap Ka'bah itu. Kita kan menatap Ka'bah itu sudah pahala tuh. Menatap aja itulah. Menatap aja sudah pahala. Tanpa baca-baca, cuma ngelihat itu, pelototin, pahala itu. Nah itu udah sekali dua kali itu. Kalau artinya tidak satu dua orang. Kalau antara adzan dan iqamat, atau mungkin waktu adzan dia sambil begini. Lama dia berdoa. Atau sebelum adzan itu ya, ketika mau dekat-dekat adzan dia begini, ya Allah. Apalagi pas orang mau buka puasa itu, nah di depan Ka'bah begini, Allah, dia doa. Nah jarang sekali kata Nabi tertolak doa itu, karena dua waktu itu terbuka pintu langit. Dalam riwayat yang lain, fintani la turaddani au qalla ma yuraddani ad-du'a bainan nidai wa indal basi hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada dua waktu yang tidak ditolak, atau dalam riwayat yang lain jarang ditolak. Apa itu? Pertama, berdoa pada saat adzan. Yang di sini adalah indan nida, detik-detik adzan. Detik-detik orang adzan itu. Bahkan ada doa khusus ya, kalau muadzin itu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita disebutkan dalam ayat itu, setelah itu kita membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammad nabiyya wa bil islami dina. Siapa yang membaca doa itu, bacaan tadi, pada selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, dia baca itu radina billahi rabba wa bi Muhammad nabiyya wa bil islami dina, maka dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ketahuilah para jamaah, yang menghalangi doa kita itu terkabul, ini para ulama sudah mengatakan demikian, yang menghalangi doa kita untuk terkabul itu adalah dosa yang banyak. Dosa yang banyak, itu jelas sudah itu. Itu kuman-kuman yang menolak doa kita terkabul tadi. Nah, jadi penting membaca amalan-amalan yang seperti itu. Jadi indan nida, ketika dikumandangkan adzan, wa indal ba'si, dan ketika peperangan. Hina yulhimu ba'dhum ba'dha, ketika sudah berkecamuk perang. Itu tidak tertolak doanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, di sini kan ada sudah dua tadi ya. Pertama tadi antara adzan dan iqamat, yang kedua pada saat dikumandangkan adzan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan ya, riwayat Imam Ibnu Hibban, inda huduri salat, ketika hendak pelaksanaan salat.
Ibarat kata setelah qomat itu nah, sudah detik-detik mau takbiratul ihram itu waktu mustajab. Nah, di sini berarti ada tiga waktu nih, antara adzan dan iqamat. Yang kedua pada saat dikumandangkan adzan, dan yang ketiga adalah pada saat detik-detik sebelum takbiratul ihram. Terakhir hadisnya kita baca daripada Abdullah bin Amr. Riwayat ini diriwayatkan Imam Abu Daud, Nasai, Imam Ibnu Hibban. Nabi kita bersabda, anna rajulan, ya, Abdullah bin Amr berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzina yafdulunana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah. Jadi ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ini muadzin ini mereka mendapatkan kelebihan daripada kami. Artinya orang yang tukang adzan itu mempunyai nilai pahala yang besar. Salah satunya adalah disebutkan dalam riwayat yang dalam riwayat ya adalah orang yang muadzin itu akan mendapatkan pahala dari orang yang sholat, dari berapa banyak orang yang sholat di situ. Jadi siapa yang adzan subuh tadi itu, nah yang adzan subuh dia akan mendapatkan dari pahala orang yang sholat subuh di situ. Jadi kalau yang sholat subuh umpama ada 50 orang, maka yang muadzin ini seakan-akan dia mendapatkan pahala 50 kali sholat subuh. 50 kali sholat subuh. Tapi jangan diakal-akalin, kalau begitu aku 50 hari nggak sholat subuh, kenapa? Kan sudah dapat pahala. Salah juga itu. Artinya pahalanya dapat, tapi pekerjaan sholat subuh sendiri itu wajib dikerjakan. Nah, bayangkan kalau ada orang yang jadi muadzin yang sholat di situ sampai ratusan, ribuan orang, dan bagaimana yang muadzin di Mekah sana? Ya Allah, satu kali sholat di depan Masjidil Haram, satu kali sholat di Mekah di Masjidil Haram sama 100.000 kali, sama 100.000 kali sholat di tempat lain. Kemudian yang jadi muadzin di situ, ya Allah, banyaknya pahalanya di sana. Nah, jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beruntung sekali tuh orang yang muadzin. Dia mendapatkan kelebihan daripada kami. Karena kan di zaman Nabi itu, ya zaman sekarang juga sama ya. Yang muadzin itu khusus orangnya. Muadzin itu khusus. Tidak sembarangan yang jadi muadzin. Nah, sampai di mana-mana kalau memang itu terkoordinir secara baik, masjidkah, langgarkah, itu pasti punya muadzin khusus. Dan tidak boleh sembarangan muadzinnya tadi. Nah, Nabi punya muadzin 2 orang. Yang pertama Abdullah bin Maktum, seorang sahabat tapi buta, jadi muadzin Nabi. Dan yang kedua Bilal bin Rabah. Itu 2 muadzin Nabi. Nah, jadi sahabat hiri karena ingin juga dapat pahala, bukan iri ingin menjatuhkan. Ya Rasul, enak tuh yang jadi muadzin, mereka dapat pahala lebih besar daripada kami. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun menjawab. Bahasa kitanya, kamu mau seperti itu juga? Kepingin pahala seperti orang muadzin, mau tidak? Mau bahasa kitanya nih ya. Cuman apa daya, tangan tak sampai. Ingin hati memeluk gunung, tapi apa daya, tangan tak sampai. Qul kama yaqulun. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan fadilah seperti orang yang muadzin itu, maka kata Nabi, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Jangan berdiam, apalagi tidak menjawab, apalagi bicara. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan teriak tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bacaannya sama, cuman suara kita aja. Nah, dalam riwayat yang lain ketika sampai hayya 'alas shalah, maka dianjurkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para ulama yang lain mengatakan sebelum kita ngucapin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita juga nyebutin hayya 'alas shalah.
Kita juga nyebutin hayya 'alal falah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, qul kama yaqulun. Ucapkan seperti halnya yang diucapkan oleh muadzin. Kalau dia bilang hayya 'alal shalah, ucapin juga. Baru ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu juga as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kita juga ucapin as-salatu khairum minan naum. Kemudian kita jawab sadaqta wa barita wa bil haqqi nata'ta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Hampir banyak dah hafal doa itu. Sadaqta wa barita wa bil haqqi nata'ta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Benar, bagus apa yang engkau ucapkan dan aku menjadi saksi dalam masalah apa yang engkau ucapkan itu. Itu bacaan jawab iqamat tadi. Apa jawab as-salatu khairum minan naum itu. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Kita jawab aqamaha wa adamaha ma adamatis samawati wal ard. Semoga Allah melenggangkan, meneruskan salat ini selama langit dan bumi masih ada. Artinya selama kiamat belum hancur, sebelum kiamat belum datang, salat itu tetap tegak dan kita menjadi waja'al min salih ahliha, dan semoga Allah menjadikan aku orang yang rajin salat. Nah, jadi disuruh kita ngucapin itu. Lalu apa lagi? Fa idan tahaita fasal tu'tah. Nah, kalau sudah selesai adzan, jangan Nabi ya. Selesai adzan dan kau juga selesai menjawabnya, maka berdoalah. Fasal tu'tah, minta apa yang kamu, maka mintalah, tu'tah, maka engkau akan diberikan. Alias selesai adzan langsung berdoa. Dan salah satu doanya adalah doa adzan itu. Dan para ulama mengatakan ya, salah satu manfaat doa selesai adzan adalah siapa yang berdoa selesai adzan wajabat syafaati yaumal qiyamah. Orang itu, dan Nabi, kupastikan dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Itu hadiah terbesar dari doa kita setelah adzan. Membaca doa adzan. Siapa yang membaca doa setelah adzan wajabat syafaati yaumal qiyamah. Orang itu pasti dapat syafaatku pada hari kiamat. Nah, intinya jangan main-main dengan masalah ini. Artinya waktu yang mustajab ini antara adzan dan iqamat, atau setelah adzan, atau pada saat adzan, atau pada saat ketika mau sholat takbiratul ihram, berdoalah di situ. Nah, jadi di sini kesimpulannya ada 4 sini ya dalam riwayat-riwayat ini. 1 antara adzan dan iqamat, 2 pada saat dikumandangkan adzan, 3 pada saat detik-detik mau takbiratul ihram, artinya setelah iqamat ya, mau sholat nih. Yang ketiga setelah adzan, artinya setelah adzan langsung doa. Setelah adzan langsung doa, tidak diselingi dengan sholat qobliyah atau apa. Setelah adzan langsung doa. Nah, jadi ada 4 waktu ini, hadis ini yang kita bicarakan, yang kita bahas. Auqatul mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Atas nama pribadi kami minta maaf, minta ampun kalau ada salah dan khilaf, dan juga mohon didoakan semoga kami beserta rombongan berangkat dengan aman, kembali ke Balikpapan dengan aman, mendapatkan predikat haji yang mabrur, dan ibadah-ibadah kami diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kami doakan kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah segera diundang oleh Allah menjadi tamu Allah dan menjadi tamu Rasulullah SAW di waktu yang secepat mungkin, insya Allah. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtad ilayha
waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.